Halo semua, balik lagi di channel kita. Ada kabar supermasif yang datang buat kamu. Semua penggemar setia anime Demon Slayer Kimetsu no Yaiba. Siap-siap ya, karena ini benar-benar berita besar. Setelah kita semua dibuat terharu dengan berakhirnya Hashira Training Arc, Studio Ufotable akhirnya ngasih kepastian soal kelanjutan petualangan Tanjiro dan kawan-kawan. Dan ini bukan cuma sekadar musim baru teman-teman. Kisah puncak dari Demon Slayer ini terungkap akan hadir dalam format layar lebar yang spektakuler. Betul sekali, kalian tidak salah dengar. Arc yang paling kita tunggu-tunggu, Infinity Castle Arc, siap menggemparkan bioskop seluruh dunia sebagai sebuah film trilogi yang megah. Persiapkan diri kalian, karena visual yang bakal disajikan dijamin akan memanjakan mata dan memacu adrenalin sampai ke tingkat maksimal. Ini bukan lagi sekadar nonton anime, tapi sebuah pengalaman sinematik yang akan tercatat dalam sejarah. Jadi, konfirmasi resmi sudah turun langsung dari Ufotable. Keputusan untuk mengadaptasi ARC terakhir ini menjadi 3 film terpisah adalah langkah yang sangat berani sekaligus brilian. Kenapa ini brilian? Coba kita pikirkan. Daripada memadatkan cerita yang super padat ini ke dalam format serial TV mingguan yang mungkin terasa lambat atau terburu-buru, format film memungkinkan Ufotable untuk mengerahkan seluruh kekuatan mereka. Ini berarti kualitas animasi yang jauh lebih high-end, lebih detail, dan konsisten dari awal sampai akhir. Bayangin aja, setiap frame bakal digarap dengan sangat serius. Mirip seperti kualitas Mugen Train, tapi kali ini dikali 3. Nah, untuk distribusinya, jangan khawatir. Demon Slayer Infinity Castle akan didistribusikan secara global oleh raksasa hiburan, Crunchyroll, dan juga Sony Pictures Entertainment. Ini artinya, kita semua di seluruh dunia punya kesempatan yang sama untuk menyaksikan mahakarya ini di bioskop. Langkah ini diambil bukan tanpa alasan. Tujuannya adalah untuk menjaga intensitas cerita yang luar biasa padat di RC ini, tanpa gangguan pacing atau kecepatan cerita yang lambat. Dengan durasi film yang lebih panjang per bagiannya, setiap pertarungan bisa dieksekusi dengan detail yang gila tanpa harus terpotong oleh ending episode yang bikin penasaran. Kita tidak akan lagi merasakan ya, bersambung di tengah-tengah pertarungan klimaks. Bagi kamu yang sudah mengikuti manganya, kamu pasti tahu betapa krusial dan masifnya Infinity Castle RSI. Ini bukan cuma pertarungan biasa, tapi perang total. Makanya, trilogi ini diproyeksikan untuk menjadi salah satu acara pop kultur terbesar, menyusul fenomena kesuksesan luar biasa dari film Mugen Train beberapa tahun yang lalu. Hype-nya sudah terasa dari sekarang. Sekarang, mari kita bahas sedikit soal alur ceritanya. Apa sih yang membuat Demon Slayer Infinity Castle ARC ini begitu dinanti-nantikan? Sederhananya, ini adalah babak di mana para pemburu iblis tidak lagi menunggu. Mereka menyerbu langsung ke markas besar musuh, Infinity Castle yang dikendalikan oleh Nakime. Ini adalah perang terbuka melawan Muzan Kibutsuji dan seluruh pasukannya. Tanjiro, Zenitsu, dan Inosuke akan terlibat dalam pertarungan hidup dan mati yang sesungguhnya melawan iblis, pangkat atas yang tersisa. Kita berbicara tentang pertarungan balas dendam melawan Akaza, pertarungan emosional melawan Doma, dan yang paling ditunggu, pertarungan legendaris melawan sang Upper Moon nomor 1, Kokushibo. Setiap pertarungan ini adalah masterpiece tersendiri yang penuh dengan drama, strategi, dan pengorbanan. Di dalam kastil tanpa batas ini, gravitasi dan ruang bisa berubah sesuka hati atas kendali Nakima. Kamu akan melihat bagaimana para Hashira harus mengerahkan seluruh kemampuan mereka sampai titik darah penghabisan, termasuk membangkitkan Demon Slayer Mark mereka ke level maksimal
untuk bisa mengimbangi kekuatan para iblis terkuat. Ini adalah panggung pembuktian bagi setiap Hashira yang kita cintai. Dan tentu saja, fokus utamanya adalah pertarungan final melawan sang Raja Iblis, Muzan Kibutsuji, yang punya satu tujuan, menaklukkan matahari untuk mendapatkan keabadiannya yang sempurna. Pertarungan ini akan menjadi puncak dari seluruh perjalanan Tanjiro, dari seorang anak lelaki yang kehilangan keluarganya, hingga menjadi harapan terakhir umat manusia. Skalanya benar-benar epik. Lalu, kapan kita bisa menyaksikannya? Soal jadwal rilis dan ekspektasi visual, berdasarkan data yang ada, bagian pertama dari trilogi ini dijadwalkan untuk memulai debutnya pada tahun 2025, dimulai di Jepang dan beberapa wilayah terpilih lainnya. Bagi kita yang berada di wilayah lain, termasuk Indonesia, distribusi global akan dilakukan secara bertahap setelahnya. Jadi, kita harus sedikit bersabar. Tapi penantian ini pasti akan terbayar lunas. Soal kualitas visual, kita sudah tahu reputasi Ufotable untuk art ini, kualitas animasinya digadang-gadang akan menjadi standar baru dalam industri anime. Bayangkan penggunaan teknologi 3D CGI yang canggih untuk menciptakan latar belakang kastil yang terus bergerak secara dinamis. Lalu dipadukan dengan efek uji khas dari setiap teknik pernapasan atau breathing styles. Kombinasi ini akan menciptakan pengalaman visual yang super imersif, seolah-olah kita ikut terseret ke dalam labirin tak berujung itu. Tidak heran jika hype untuk film kedua dan ketiganya nanti diprediksi akan terus meledak. Kemungkinan besar, trilogi ini akan berjalan hingga akhir tahun 2026 atau bahkan sampai awal tahun ke-2027. Ini akan menjadi sebuah event tahunan yang kita nanti-nantikan bersama. Pada akhirnya, keputusan untuk menjadikan Demon Slayer Infinity Castle sebagai sebuah trilogi adalah hadiah terbaik bagi kita para penggemar. Dengan skala pertarungan yang begitu masif, karakter yang begitu banyak, dan emosi yang sangat mendalam, format bioskop adalah satu-satunya wadah yang pantas untuk menutup kisah epik dari Kimetsu no Yaiba. Ini adalah cara terhormat untuk memberikan salam perpisahan pada salah satu serial terbaik di generasi ini. Jadi, apa yang harus kamu lakukan sekarang? Mulai siapkan diri, tabung uang jajan, dan yang paling penting, pastikan kamu terus memantau informasi tiket di bioskop kesayanganmu nanti. Jangan sampai ketinggalan momen bersejarah ini. Gimana menurut kalian? Apa pertarungan yang paling kalian tunggu-tunggu di Infinity Castle IRC? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Terima kasih sudah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar kamu nggak ketinggalan update terbaru seputar dunia anime. Sampai jumpa di video berikutnya.